Shalom, selamat pagi. Jemaat GKI Banjarnegara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu pagi ini, kita diberi kesempatan untuk beribadah bersama keluarga kita masing-masing di rumah. Dan pada minggu Paskah keempat ini, sekalipun kita hidup di dalam situasi dan kondisi pandemik virus corona yang menghantui kita semua, namun kita akan selalu mengingat kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kita semua. Sebelum kita mulai ibadah pada minggu pagi hari ini, marilah kita sejenak meluangkan waktu untuk bersaat teduh seraya merenungkan penyertaan dan kasih Tuhan di sepanjang hidup kita. Mari kita bersaat teduh. Amin. Marilah kita mulai ibadah kita pada minggu pagi ini dengan bangkit berdiri seraya mengingat akan kasih Tuhan yang demikian. Sebab kasih-Mu ya Tuhan, kami diberikan kehidupan. Sebab kasih-Mu ya Tuhan, kami dihiburkan dan dikuatkan. Sebab kasih-Mu ya Tuhan, kami dimampukan melangkah. Ya Tuhan, kasih-Mu besar tak terukur, tak tertandingi dan tak teratasi apapun dalam dunia. Sebab itu, aku akan memuji Engkau seumur hidupku. Dan aku mau bernyanyi bagimu selamanya. Kita akan sambut dengan pujian pembuka PKJ nomor 14, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perayaan kasih Allah pada hari ini berlangsung di dalam anugerah perlindungan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita berdoa sambil mensyukuri kesempatan untuk beribadah pada minggu hari ini,
dan mengakui serta memohon ampun atas segenap dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan karena Engkau selalu menyertai di sepanjang kehidupan kami, hari lepas hari. Di situasi apapun, Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk tetap kokoh dan bertahan menghadapi badai kehidupan ini. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang tidak terbatas, yang senantiasa mengayomi kami di dalam keadaan apapun. Sebagaimana saat ini, kami hidup di tengah-tengah situasi yang cukup menakutkan bagi kami. Kami hidup di tengah-tengah pandemik virus corona yang menghantui setiap pribadi kami. Namun kami tidak lepas kendali, kami tidak pernah kehilangan akan harapan untuk masa depan kami. Sebab kami percaya bahwa Tuhan senantiasa melindungi dan menjaga kami semua. Tuhan memberikan pertolongan kepada kami. Oleh karena itu kami senantiasa akan bersyukur kepada Tuhan di sepanjang hidup kami. Dan pada kesempatan ini kami juga bersyukur masih diberi kesempatan untuk beribadah di hadapan Tuhan. Kami merayakan Paskah yang keempat ini adalah suatu ungkapan kami bahwa kami juga mengasihi Tuhan. Kami mengingat akan pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, untuk membebaskan kami dari belenggu dosa. Maka kami mengaku di hadapan Tuhan dengan segenap hati kami bahwa kami telah berdosa, kami telah melakukan kesalahan-kesalahan di hadapan Tuhan. Namun kami mengharap belas kasih Tuhan. Oleh karena itu, ampunilah kami dari segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dia
mari sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kami boleh bersama beribadah, dan kami mau merenungkan sabda firman-Mu. Kami mau menemukan tuntunan-Mu melalui firman Tuhan. Berkati kami, biarlah Roh Kudus menuntun hati kami, sehingga kami dapat mengerti sungguh firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita mau membaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 10 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Yohanes 10 ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan sabda Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Minggu Paskah yang keempat adalah saat kita diperjumpakan dengan gambaran ikonik tentang Allah sebagai seorang gembala. Ya, Yohanes 10 dalam keseluruhannya membahas mengenai gambaran Yesus sebagai seorang gembala yang baik. Dia adalah sang gembala dan kita adalah umat percaya, domba-dombanya. Nah, setiap tahun kita membaca perikop-perikop yang berbeda dari Yohanes 10, ya, yang di dalam keseluruhannya membahas tentang gambaran seorang gembala. Nah, itulah sebabnya Minggu Paskah yang keempat juga dikenal sebagai Minggu Gembala yang baik. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus mengawali perumpamaan itu tidak dengan seorang tokoh gembala, tetapi dengan menjabarkan dua tokoh antagonis, ya, yang berbeda jauh dengan gembala. Yang pertama adalah pencuri dan yang kedua adalah perampok. Ya, keduanya masuk melalui kandang domba dengan memanjat tembok. Ya, kandang domba pada saat itu adalah sebuah area yang dikelilingi tembok batu atau tembok tanah, tingginya kurang lebih sepinggang atau sedada, ya, sehingga orang bisa memanjat tembok itu, masuk dan kemudian mengambil domba-domba itu, ya, seperti pencuri dan perampok. Ya. Nah, saudaraku, pencuri ini menggambarkan keberadaan sosok yang datang tidak terlihat, tidak terduga, ya, tiba-tiba saja muncul, ya, bahkan mungkin tidak disadari keberadaannya.
Nah, sementara perampok atau bandit menggambarkan sosok yang menggunakan kekerasan atau paksaan untuk mendapatkan keinginannya. Nah, kehidupan domba selalu dipenuhi dengan ancaman dan tantangan dari keberadaan pencuri dan perampok. Nah, saudaraku, ini dikontraskan dengan gambaran sang gembala domba yang masuk melalui pintu. Dia datang dengan kelembutan dan kemantapan. Seorang gembala tidak perlu sembunyi-sembunyi. Seorang gembala tidak perlu datang dengan mengancam atau menakut-nakuti domba dengan kekuatannya. Kenapa? Sebab ada satu hal yang dibangun antara dirinya dengan domba-dombanya. Sebuah hal berharga yang disebut dengan keintiman. Saudara-saudaraku, sang gembala, kalau kita memperhatikan bacaan ini, dikatakan dia memanggil domba itu satu persatu menurut namanya. Dia memanggilnya satu persatu menurut namanya dan menuntunnya keluar. Saudara-saudaraku, domba-domba ini memiliki nama. Dan gembala itu tahu nama mereka satu persatu. Kita berbicara tentang menggembalakan domba bukan cuma 1-2 ekor, tetapi mungkin puluhan, ratusan ekor. Semuanya memiliki nama, dan bahkan mungkin gembala itu sendiri yang memberikan nama kepada mereka. Nah, saudaraku, ini mau menunjukkan adanya keakraban dan ikatan yang mendalam. Bagi seorang gembala, domba-dombanya bukan sekedar ternak, domba-dombanya bukan sekedar peliharaan, tetapi sudah dianggap seperti anggota keluarga yang dikasihi dan dirawat, yang dijaga dan diperhatikan. Dan relasi yang indah ini memberikan sebuah dampak. Dampak yang saya rasa sangat positif, karena dikatakan bahwa dia, gembala ini, kemudian memimpin domba-dombanya. Berjalan di depan mereka, dan domba-domba ini mengikuti dia. Mereka mengikuti dia karena ada keintiman. Ada keintiman yang terbentuk karena ada perjumpaan yang intens dan terus-menerus antara sang gembala dengan domba-dombanya. Itu keintiman ini membuat mereka mengenal suara sang gembala. Keintiman ini membuat mereka mengenal siapa dia, percaya kepadanya, mau mengikuti dia, dan ia dapat memimpin mereka menemukan padang rumput yang hijau dan yang segar. Saudara-saudaraku yang terkasih, penggambaran domba-domba di kandang ini mewakili kita di hadapan Allah. Kita semua diakui sebagai milik kepunyaan Allah, keluarga Allah yang dijaga, dilindungi, dan dikenalnya. Kita diakui sebagai anak-anak yang dikasihinya. Allah mengenal kita, Allah mengerti siapa kita, Allah mengerti apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang menjadi harapan, kebutuhan kita. Allah tahu. Tidak ada seorang pun yang terluput dari kasih-Nya. Karena itu, saudara-saudaraku, mari kita mau dijumpai Tuhan di dalam relasi secara personal. Karena itu marilah kita mau datang kepada Sang Gembala Agung. Jangan sampai justru kita menjadi orang-orang yang menjauh dan menghindar darinya. Contohnya apa? Contohnya ketika kita tidak memakai sarana-sarana yang disediakan bagi kita untuk mendekat kepadanya. Ketika kita tidak memakai sarana itu dengan maksimal, seperti berdoa, firman, beribadah, itu adalah sarana-sarana yang disediakan Tuhan supaya kita boleh membangun relasi yang intim dengan Dia. Kita diajak untuk memakai, jangan menjauh darinya, sampai-sampai mungkin nanti kita jadi orang-orang yang tidak mengenali Tuhan. Jangan menghindar dari doa, firman Tuhan, dan peribadahan, sehingga kita nanti menjadi orang yang terhilang. Kita menjadi domba yang terhilang.
Kita tidak mendengar ketika sang gembala itu memanggil nama kita. Kita tidak tahu ketika sang gembala itu menyapa dan menuntun kita. Dan dampaknya apa? Kita menjadi tersesat. Kita berjalan sendiri. Kita domba yang kemudian alih-alih menjadi berjalan ke padang rumput yang hijau, kita justru menjadi terperangkap di dalam semak duri di tepi jurang. Oleh karena itu maulah dikenal dan maulah mengenal Allah secara intim. Saudara-saudaraku, di dalam kehidupan kita bersama Sang Gembala, ingatlah selalu ada pencuri dan perampok yang berusaha merebut kita darinya. Yang mencari kesempatan untuk mengambil kita dari Sang Gembala itu. Siapa pencuri dan perampok ini? Siapapun dan apapun yang dapat mengalihkan hati dan perhatian kita dari Sang Gembala. Ini bisa lingkungan, pergaulan, pertemanan yang buruk namun memikat hati kita. Ini bisa kesempatan mengambil jalan pintas dalam bisnis, dalam karir, dalam relasi. Bahkan bisa jadi kemakmuran dan kenyamanan menjadi pencuri dan perampok. Yang secara tidak terduga memaksa kita menjauh dari Sang Gembala. Saudaraku, oleh karena itu hendaklah kita senantiasa berjaga-jaga dalam menjalani kehidupan. Kita bisa belajar dari mengamati hidup domba. Domba ketika sendirian mereka menjadi mudah cemas, mereka menjadi takut, gelisah, tidak tenang. Sehingga ketika si jahat datang, mereka akan lari nggak jelas. Mereka akan lari ke sana kemari, atau saking gugupnya mereka jatuh atau bahkan mematung, membeku, diam aja, gitu ya. Dampaknya fatal. Mereka akan tertangkap, mereka tidak akan selamat. Apa yang dibutuhkan domba? Tentu seorang gembala. Tetapi di samping seorang gembala, domba juga membutuhkan domba-domba yang lain. Domba membutuhkan komunitas, domba membutuhkan persaudaraan. Ketika mereka bersama-sama, mereka menyadari mereka bisa saling menguatkan. Mereka bisa saling menjaga dari mara bahaya. Mereka bisa saling menghangatkan di tengah-tengah segala hal yang dihadapi. Oleh karena itu saudara-saudara, di dalam perjalanan beriman kita juga membutuhkan komunitas. Kita membutuhkan gereja, kita membutuhkan persaudaraan di antara anak-anak Allah, supaya kita dapat saling menopang di dalam kehidupan. Saudaraku, pencuri dan perampok hadir ke dalam kehidupan kita bukan karena mereka peduli terhadap kesejahteraan kita. Mereka datang karena mereka mau mematikan, mau menindas kita, mau menjauhkan kita dari kehidupan. Kehidupan yang dijanjikan oleh Sang Gembala. Kehidupan yang luar biasa yang disediakan Sang Gembala bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Karena itu saudara-saudara, pilihlah Allah, dapatkanlah kehidupan bersama dengan Dia. Tuhan memberkati kita. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Marilah kita bersama-sama dengan jemaat di sepanjang abad memperbarui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nas persembahan diambil dari Mazmur 52 ayat 11 yang dikatakan demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang engkau kasihi. Pengumpulan persembahan di rumah memakai kantong atau amplop yang kemudian disimpan secara mandiri terlebih dahulu, kemudian diserahkan kepada gereja pada saat ibadah di gereja yang akan datang. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa-doa syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur Engkau menjadi gembala yang baik bagi setiap kami. Tuntun dan pimpin kami umat-Mu di tengah-tengah lembah kelam yang kami jalani hari-hari ini. Kami percaya tuntunan penyertaan Tuhan itu menguatkan kami untuk dapat melalui segala sesuatunya. Kami mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang secara dites terkena positif corona, maupun mereka yang sedang di dalam pemantauan dan pengawasan. Biarlah Tuhan menguatkan mereka, menguatkan semangat mereka, memberikan pengharapan akan kesembuhan, sehingga mereka boleh berproses di dalam segala upaya pengobatan, perawatan yang terjadi, dan mereka boleh melaluinya dengan baik. Berikanlah juga keluarga, rekan-rekan, teman, lingkungan menjadi sahabat-sahabat yang mendukung, yang memberikan semangat, ya, bukannya menjauhkan, bukannya mendiskriminasi, tetapi menjadi pendukung yang baik di dalam proses pemulihan. Kami juga mau berdoa bagi tenaga medis yang masih terus bekerja, berkarya di garis depan menghadapi persoalan corona ini. Biarlah Tuhan menuntun mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan, memberikan sukacita di dalam melayani, memberikan keberanian di dalam bertindak, dan memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga apa yang mereka kerjakan menjadi berkat bagi kami semua, menjadi berkat secara khusus bagi pasien-pasien yang terkena sakit. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudari kami, bagi kami yang karena pergumulan corona ini terdampak di dalam pekerjaan kami, terdampak di dalam perekonomian kami. Mungkin kami kehilangan mata pencaharian, mungkin kami kehilangan pekerjaan yang dimiliki selama ini. Tuhan, kami percaya Tuhan mau merawat. Kami percaya tangan kasih-Mu tidak terlalu jauh untuk mencapai kami. Kami percaya Tuhan yang mau mencukupkan, Tuhan yang mau memelihara kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi persembahan yang boleh kami kumpulkan pada pagi hari ini. Biarlah persembahan ini boleh dipakai, dikelola dengan baik, dengan bijaksana untuk karya pekerjaan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami tak lupa juga mau berdoa bagi segenap jemaat GKI Banjarnegara, secara khusus di tengah-tengah persoalan ini, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, biarlah pengharapan kami tetap kepada Tuhan, Sang Gembala Agung yang baik bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa-doa syafaat kami. Kami percaya Engkau yang mendengarnya. Kami percaya Engkau yang memiliki rancangan dan rencana terbaik bagi setiap kami. Kami mau mengakhiri doa syafaat kami dengan bersama menyanyikan doa Bapa kami.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan teruslah menjadi saksi kasih dan kebangkitannya di dalam setiap langkah hidupmu. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Sang Gembala yang baik menuntun kita dengan kasih, kebijaksanaan, dan kedamaian dalam naik turun, subur gersang, gelap terangnya perjalanan, hingga kita tiba ke padang rumput yang hijau. Amin.